There are 5 different I from got this. one. Okay, Miss, okay. I got 1, 3. Okay, Benay. Ayo, Benaya. Unmute Benaya. The first. Oke, Benaya, coba dulu Benaya. Only one, Miss. Iya, satu saja sebutkannya. Mention one, only one. One of the picture have the cat. One of the picture not yet have the cat. Yes, good job. Oke, thank you Benaya. And then Evelyn, coba siapa dulu? I know. The cloth is blue, but the bawah the photo Boy. the boy is yes. Yes, iya, the boys clothes ya, pakaian dari anak laki-lakinya. Oke, Alessandra. At the picture number 1 nggak ada batu. At the picture number 2 ada batu, Miss. Yes, oke, good job. Oke, next. Iya, fine again. Coba dulu si Fania. Woi, yo, Fania. I found one. In the up have the name is ternak sapi, but in the di atasnya nggak ada namanya ternak sapi, tapi di bawahnya ada namanya ternak sapi. Yes, okay, good job Fania. And then Cedric. Yeah, fine. Just now I find, but Fania already said it. Okay, who can? Another student? I know, Miss. I know. Oh, I know. I see. Okay, ya, coba ya Vila dulu. The gambar number 1 doesn't have clock, Miss. Number 2 have. Yes, good job, Yovela. Yeah, clap your hand. You did it, kids. Okay, thank you ya. We will continue to study. Ya, sudah. You did it. You can find 5 difference from the pictures ya. Okay, now Miss Irna will share screen. Can you see my screen, kids? Yes, Miss. Okay, iya. What's our topic today? Ya, our topic today is, topik kita hari ini adalah the kind of the natural environment part 1. Jadi hari ini topik kita adalah jenis lingkungan alami bagian 1. Okay, what should you do? Don't forget to watch my link. Who watch my link? Siapa yang menonton video Miss? Miss Benaya. Yes, Benaya, good job. Thank you. Kisra, thank you. And then who again? Alessandra, why you are blue today? Annabelle, thank you. Okay. Yovela, thank you. Good job, Yana. I wanna say thank you. Yeah, thanks a million to the student who watch my video. I really appreciate it. Okay, now open your book page 61 until 63. Buka bukunya halaman 61 sampai 63. Iya, hari ini kita akan belajar tentang jenis lingkungan alami part 1, bagian 1. Kenapa bagian 1? Iya, karena Miss bagi ya. Jenis-jenis lingkungan. Ini buku kalian halaman 61, 62 dan 63. Oke, jenis-jenis lingkungan. Jenis lingkungan itu ada 2. There are 2 kind of the environment ya. The first, yang pertama itu ada yang namanya the natural environment and then the artificial environment. Ada lingkungan alami dan lingkungan buatan. Oke, apa saja contoh dari lingkungan alami ya? Contoh dari lingkungan alami yang pertama, meadow ya, meadow in bahasa padang rumput ya, meadow in bahasa padang rumput. After that,
Forest, hutan, river, sungai, ya, danau, rawa, dan laut. Oke? Nah, yang selanjutnya itu ada yang namanya lingkungan buatan. Lingkungan buatan contohnya apa saja? Permukiman, sawah atau ladang, taman, waduk, dan bendungan, ya. Nah, Miss, kenapa ada yang alami, kenapa ada yang buatan? Kalau yang alami, dikatakan alami, dia tercipta secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Memang sudah terbuat sendiri ya, nah, tercipta oleh alam. Nah, kalau lingkungan buatan ini ada campur tangan manusia. Biasanya manusia memang sengaja membuat lingkungan buatan ini, ya. Oke, yang pertama, pengertian jenis lingkungan alami dan jenisnya. Apa sih lingkungan alami? The natural environment is, lingkungan alami adalah lingkungan yang dibentuk oleh alam secara alami, ya, secara alami dia terbentuk. Apa saja contohnya? Tadi ada 6. There are 6. Ya, actually there are 6, but for today in part 1 kita hanya belajar 3 saja contohnya. Nah, 3 lagi ya. Hari ini kita akan belajar padang rumput, hutan, dan sungai. Untuk danau, rawa, dan laut, we will learn this on next week. Pada minggu depan kita akan pelajari ini ya, nak. Oke, understand? Nah, sekarang kita akan masuk ke meadow, padang rumput. Ya, meadow. Padang rumput adalah tanah yang sangat luas dan ditumbuhi oleh rumput. Ingat, padang rumput. Yang namanya di padang rumput berarti tanah yang sangat luas dan ditumbuhi oleh rumput. Ya, nak, siapa yang pernah melihat padang rumput atau pernah berada di padang rumput? Ya, siapa yang pernah melihat padang rumput? When you Mimis. Iya, Isabel ever ya, pernah ya melihatnya di mana, nak? Ada padang rumput, nak? Pernah, Miss. Iya, pernah lihatnya di mana, Kak? Udah lama di Kalimantan, Miss. Oh, di Kalimantan. Iya, it's so far ya, jauh sekali di Kalimantan ya. Oke, iya, jadi si Isabel pernah melihat atau pernah berada di padang rumput ya, in the meadow. Nah, apa sih padang rumput? Ya, tadi Miss Ina sudah jelaskan bahwasanya padang rumput adalah tanah yang sangat luas dan ditumbuhi oleh rumput. Hewan yang tinggal di wilayah padang rumput, misalnya apa? Kuda, ya, ada kuda, ada rusa, dan ada bangau. Mereka ini biasanya tinggalnya di padang rumput karena mereka makannya rumput, ya. Iya, jadi mereka biasanya tinggalnya di padang rumput. Setelah itu ada 2 jenis ya, nak. There are 2 kind of the meadow. Ada 2 jenis dari padang rumput. Apa saja? Stepa dan sabana. Stepa dan sabana. Miss repeat again, stepa dan sabana. Apa itu stepa? Stepa adalah padang rumput yang hanya terdiri dari rerumputan. Only grass ya, hanya rumput saja yang ada di stepa itu. Ya, tetapi kalau sabana, dikatakan sabana, sabana adalah padang rumput yang diselingi oleh beberapa pohon. Ada beberapa pohon di atas padang rumput tersebut. Ya, look at the difference from the picture. Lihat perbedaan gambarnya. Yang sebelah kiri itu stepa dan sebelah kanan itu sabana. Okay, until here any questions? Understand, kids? Yes, Miss. I'm already. If you understand, I want to ask you. Okay, coba dulu sebutkan pengertian atau perbedaan dari sabana dengan stepa. Who can answer? Miss. Iya, Annabel. Coba Annabel ya, apa perbedaan stepa dan sabana? Kalau stepa di tanahnya itu cuma ditanami rerumputan.
cuman ada rumput, Miss. Dan kalau Ya. sabana pada padang rumput itu dikelilingi pohon juga, Miss. Diselingi ya, diselingi itu maknanya tumbuh pohon, di sini satu, di sana satu ya, tidak rapat-rapat. Ya, oke, good job Annabelle, thank you ya nak. Iya, itu sudah benar ya. Jadi kalau stepa itu biasanya hanya ada rumput saja di padang rumput tersebut. Tetapi kalau sabana ya ada pohon ya. Sabana itu padang rumput yang diselingi oleh beberapa pohon. Ini dia gambarnya. Oke, can you see the picture? Bisa dilihat kan gambarnya kan, Nak? Can, Miss. Kan ya. Oke, next. Hutan ya. Forest. Hutan adalah tanah sangat luas yang di dalamnya tumbuh berbagai pohon lebat. Siapa di sini yang pernah pergi ke hutan atau pernah melintasi hutan? Siapa yang pernah pergi ke hutan atau sekedar melintasi saja? Miss. Melintasi, Miss. Iya, Miss, melintasi. Semi mau nanya, Miss. Hutan dekat, Miss. Samuel? Miss, Semi mau nanya. Iya, coba Semi. What's your question? Kadang-kadang di rumah Semi ada elang, Miss, lewat malam. Elang lewat kalau malam. Iya, tapi kalau ada elang lewat berarti elangnya sedang mencari makanan ya. Oke. Elang sudah apa ya, Miss? Apa nak? I pernah, Miss. Apa? Melintasi. Iya, oke ya. Nah, sekarang Miss tanya tadi ada banyak siswa ya, ada beberapa juga yang pernah melintasi hutan. Iya, yang tidak mengatakan tidak pernah berarti tidak pernah pergi ke Brastagi ya. Siapa yang tidak pernah ke Brastagi? Semi udah pernah ke Brastagi, Miss. If you go to Brastagi, kalau ke Brastagi ya, you pass the forest way, kalian melewati jalan-jalan hutan kan, Nak? Melintasi hutan kan? Atau sebelah kanan kirinya itu mall? Kadang di jalan tol apa? Ada kayak situ tempat monyetnya, Miss. Oh gitu, iya. Hati-hati ya, ditutup rumahnya rapat-rapat. Oke, Semi. Iya, si Semi tadi katanya kalau rumahnya malam-malam sering ada burung elang ya. Semi, tutup rumahnya rapat-rapat ya. Nanti burung elangnya kemungkinan sedang mencari kerabatnya yang hilang atau sedang mencari makanan. Nah, berarti anak-anak Miss pernah melihat hutan ya. Di dalam hutan itu biasanya tumbuh apa ya, Nak? Tumbuh pohon bambu. Pohon pinang. Berbagai pohon ya. Pohon yang lebat-lebat kena pohon besar dan lebat. Ya, bahkan akarnya saja bisa lebih besar dari anak-anak Miss, bahkan lebih besar dari Miss. Ya, pernah lihat pohon yang akarnya lebih besar dari kalian? Pernah? Pernah, Miss, di depan rumah ada. Iya, bisa kita sembunyi di dalam akarnya, di bawah samping-samping akarnya kan? Main hide and seek, bermain petak umpet. Iya, jadi pohon yang lebat-lebat dan besar itu biasanya tumbuh di hutan. Ya, Nak? Oke, nah, tidak hanya tumbuhan ya. Bahwasanya hutan itu adalah tempat tinggalnya para hewan-hewan juga. Ya, tempat tinggalnya hewan. Contohnya apa? Harimau, gajah, orangutan, berbagai jenis burung, kemudian dan berbagai jenis serangga, serta bekantan. Do you know bekantan? Anak-anak Miss tahu bekantan itu apa? Iya, if you don't know, you can see the picture. Kalian bisa lihat nih gambar yang di sebelah kiri ya. There is a tiger, ada harimau. Oh ya, kemudian ada bekantan. Ya, ini bekantan ya, Nak. Bekantan itu looks like a monkey, seperti monyet, terlihat seperti monyet ya. Ada ekornya juga. It has a tail, ada ekor. Kemudian
bulunya itu lebih merah, pirang dia ya nak. Monyet pirang ya, dia pirang blonde. Dia pirang. Setelah itu yang paling ciri khasnya itu adalah hidungnya yang seperti jambu monyet. Lihat hidungnya ya nak, look at the nose. Ya, hidungnya itu besar, ya lebih besar dari monyet pada umumnya. Ya, inilah bekantan. Nah, kemudian ada gajah, elephant ya. Siapa yang pernah lihat gajah atau naik gajah? Pernah, Miss. Pernah Miss. nggak pernah, tapi pernah lihat. Aku nggak pernah. Waktu di kebun binatang Siantar. Iya, bisa naik gajah. Iya, oke. Nah, naik gajah. Kalau naik gajah nih Oke, nah ada juga berbagai jenis burung dan berbagai jenis serangga ya. Many kind of the birds and many kind of the insects ya. Banyak itu jenisnya serangga maupun burungnya nak. Oke nah. Serangga. Iya, coba deh bayangkan. Apabila hutannya dirusak nih, hewan-hewannya nih nak bicara nih. Lihat nih. Bayangkan apabila hutan dirusak dan ditebang pohonnya, bagaimana dengan kehidupan kami teman-teman? Iya, jadi kita harus melestarikan hutan supaya kelestarian hewan-hewan yang hampir punah ini hampir punah ya nak hewannya, ya. Oke, bisa lestari mereka kalau kita menjaga hutan, menjaga kelestarian hewan dan hutan yang saat ini masih tersisa ini seperti harimau, kemudian bekantan dan gajah serta beberapa jenis burung ya sudah hampir punah dan dilindungi oleh negara karena mereka populasinya tinggal sedikit lagi. Kalau tidak kita jaga, nanti suatu saat kita tidak akan bisa mereka lagi karena mereka sudah punah atau musnah. Nah, kalau hutan tidak ada, di mana harimau mau tinggal? Apakah harimaunya mau tinggal di rumah Razi? Ya Razi? Miss, ada loh di Salak, Miss, harimau. Iya, di sawah harimau. Iya, dia karena nyasar ya. Nyasar. Kemudian bekantan juga. Kalau tidak ada hutan, bekantan ini mau tinggal di mana? Di rumahnya si Louis. Kan tidak ya, berapa banyak bekantan yang tinggal di rumah Louis. Rumahnya nggak cukup. Kemudian gajah juga. Kalau gajah hutannya nggak ada, gajahnya mau tinggal di mana? Apa gajahnya mau tinggal di rumah Semi? Cukup rumah Semi ditinggali gajah. Iya, Semi juga nggak mau kan? Iya, jadi marilah jaga kelestarian hutan supaya teman-teman kita ini ya, hewan-hewan ini bisa tetap tinggal di rumahnya dengan tenang dan nyaman. Coba bayangkan kalau anak-anak rumahnya tidak ada, contohnya rumahnya terbakar atau terkena bencana, rusak gitu kan. Pasti anak-anak bingung mau tinggal di mana. Wah, baju sudah tidak ada, rumah tidak ada. Bingung nggak mau tinggal di mana? Bingung? Iya, pasti sedih ya karena rumahnya sudah tidak ada lagi. Oke, kids? Ya, selanjutnya kita akan masuk ke sungai. Can you hear me? Can you hear me? Yes, Miss. Can Miss. Ya. Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang. Siapa yang pernah main di sungai atau pernah lihat sungai? Miss pernah mandi, Miss. Iya, yang pernah mandi juga ya. Yang pernah mandi. Siapa yang tidak pernah melihat sungai? Who never see the river? Siapa yang nggak pernah lihat sungai di situ? Walaupun hanya dari YouTube saja, itu oke lah. Itu namanya pernah lihat sungai. Pernah, Miss. Iya, Saya pernah sungai, Miss. Iya, semua pernah ya lihat sungai. Kalau tidak pernah lihat sungai, ya itu di sungai. You can visit KL Bridge. Di bawahnya itu sungai. Nah, Kampung Lalang, jembatan Kampung Lalang itu bawahnya sungai. Ke situ main-main, lihat sungai.
Ya, kalau tidak pernah, if you never see the river, ya. Oke. Kalau tidak boleh main ke rumah Miss. Rumah Miss dekat sungai. Oke? Oke ya, tapi jangan main-main sungai sendirian, berbahaya. Bisa hanyut. Kalau mau main sungai, ya pergilah sama orang tua, ya nak. Oke, next. Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang. Sungai itu mengalirnya nak dari hulu ke hilir. Ingat ya, hulu itu di atas. Yang namanya hulu itu di atas biasanya dari pegunungan. Dari gunung ya, itu hulu namanya. Menuju ke hilir. Hilir itu bagian bawah, jadi jangan terbalik. Kalau ada soal seperti ini. Air sungai mengalir dari A, hilir ke hulu, atau B, hulu ke hilir. Hulu ke hilir. Sungai mengalir dari hulu ke hilir, jangan terbalik. Tidak ada air mengalir dari laut ke gunung ya, dari dataran rendah ke dataran tinggi, nggak ngalir-ngalir airnya. Nah, ya jangan terbalik. Oke? Nah, selanjutnya sungai ada yang berarus deras dan berarus tenang ya. Look at this pictures ya. Di sini ada sungai berarus deras dan ini sungai berarus tenang. Sungai berarus deras dapat digunakan untuk olahraga arum jeram. Ya, pernah lihat olahraga arum jeram? Hunus, siapa yang tahu olahraga? Nggak tahu nih. Biasanya olahraga arum jeram itu dilakukan di sungai yang arusnya deras, ya, menggunakan perahu karet dan dilakukan oleh beberapa orang, ya. Jadi mereka mengikuti arus sungai. Biasanya, contohnya mereka berkumpul di satu tempat, ya, di atas, di bagian paling atas, dan mereka menggunakan perahu karet bersama-sama di satu perahu karet. Lihat ini gambarnya, look at these pictures ya. Ini mereka ini di atas satu perahu karet. Kemudian mereka mengikuti aliran arus sungai yang deras. Ya, menguji adrenalin ya. Yang suka uji adrenalin di arus sungai boleh tuh ikut yang namanya sungai berarus deras. Ya, kalau anak-anak mau ikut, mau join, tanya parentsnya dulu ya. Karena ini biasanya dilakukan oleh orang dewasa. Kalau untuk anak-anak ini berbahaya karena biasanya airnya itu cukup deras ya. Nah, kalau kita jatuh di dalam itu bisa hanyut ya. Oke, understand? Nah, selanjutnya sungai Miss. Iya, oke, good job. Sungai berarus tenang. Sungai berarus tenang ya dapat digunakan untuk kegiatan transportasi. Miss, kenapa nggak di arus deras? Kenapa di arus tenang? Karena sungai berarus tenang itu biasanya dalam. Ya, dalam, bisa dilalui kapal di atasnya. Coba kalau di sungai berarus deras. Ya, rata-rata sungai berarus deras itu tidak dalam, banyak batu-batunya. Ya, banyak batu-batunya di atas di permukaan sungainya. Coba bayangkan kapal lewat di atas sungai banyak batunya. Ya, yang ada kapalnya tidak jalan tetapi nabrak-nabrak. Ya, nabrak-nabrak batunya. Yang ada kapalnya rusak. Gak jadi deh jalan-jalan naik kapal. Ya, oke. Understand? Yes, Miss. Ya, yang ada iya, yang ada kecelakaan kalau naik kapal di sungai arus deras. Ya, bukan jadi jalan-jalan, nggak jadi jalan-jalannya. Oke, nah selanjutnya. Sungai merupakan tempat hidup hewan dan tumbuhan air tawar. Ya, oke. Please, Gio, please mute Gio. Gio, tolong di mute ya nak, kalau tidak if you don't speak up. Oke, nah coba nih ya.
Kita sebutkan dulu apa sih hewan-hewan atau tumbuhan yang hidup di air tawar atau di dalam atau di sungai ya nak hidupnya. Sungai itu dikatakan air tawar karena coba dulu Miss tanya. Air laut apa rasanya nak? Asin, Miss. Asin ya. Itu mengapa air laut Asin, dikatakan Miss. Itu mengapa hewan yang hidup di air laut dikatakan hewan air asin karena tinggalnya di laut yang airnya asin. Tapi kalau sungai, air sungai adakah rasa asinnya? Tidak ada ya, jangan ada yang mengatakan air tawar rasanya gurih Miss ya, gurih ya, emang ditaruh penyedap rasa gurih ya, tidak. Kalau air sungai itu tawar ya nak, tidak ada rasanya ya, tidak ada rasanya. Jadi dikatakan hewan dan tumbuhan yang hidup di sungai dinamakan hewan dan tumbuhan air tawar karena air sungai tidak ada rasanya ya, tidak gurih juga enak, nggak gurih ya, karena tidak dikasih garam, gula dan penyedap rasa. Tidak ada itu ya. Oke, just intermezzo. Oke, apa saja sih contohnya Miss? Yang pertama itu ikan mas, golden fish. Siapa nih yang suka makan ikan mas? Apalagi di arsik ya kan? Apalagi di arsik ya pakai sambal tuk-tuk. I'm so hungry. Oke, nah selanjutnya next ya. Ikan nila. Siapa nih yang suka makan ikan nila? Ikan nila itu tinggalnya di air sungai, ya, nah air tawar ya. Iya Miss juga, apalagi Miss. Iya, apalagi dibakar, ya it's so delicious pakai sambal kecap. Enak. Are you hungry? Hungry jadinya, Miss. Jadi mau makan sekarang. Oke, nah selanjutnya juga ada belut ya, belut. Siapa nih yang suka belut? Who likes eel? Siapa yang suka makan belut? Miss suka ya makan Kalau belut. digoreng enak loh, Miss. Yes ya, yang gak suka makan belut, kesian deh loh. Belut itu enak ya nak, enak belut ya, it's so delicious ya, gurih rasanya, apalagi kalau di sambal hijau. Oke, ya itu contoh dari hewan yang tinggal yang hidup di sungai ya, ikan mas, ikan nila, dan belut ya nak. Oke, jadi pengen beli belut Miss nanti pulang ini. Oke, we continue ya nak. Oke kids, ada tumbuhan sekarang. Tumbuhan yang biasanya hidup di air tawar apa saja Miss? Iya, eceng gondok dan teratai. Bukan gondokan yang di sini ya nak, bukan. Tetapi eceng gondok. Pernah anak-anak lihat eceng gondok? Pernah, Miss, cantik, Miss. Ya, cantik ya. Sama teratai juga ya, teratai. Biasanya ini teratai ataupun eceng gondok ada di atas kolam-kolam biasanya ya nak, karena mereka hidupnya di air tawar. Iya, oke, until you any questions? Ada pertanyaan? No, Miss. Iya, paham. Paham, Miss. Understand ya nak? Oke, I think enough for today. Ya, enjoy your lunch because I know you are sparkling. Ya, Miss Me. We don't have an assignment for today. Hari ini nggak ada PR. Ya, enjoy your lunch. Before we leave this session, please. Say Bye.